Cerita diawali ketika Ciku Melati telah menyiapkan banyak buku yang akan dipinjamkan kepada murid-murid di kelas aman. Ciku menyuruh Upin, Ipin, dan yang lain mengantri dan memilih satu buku yang akan mereka baca. Selanjutnya, para murid ditugaskan untuk menceritakan isi buku tersebut secara berpasangan. Mereka juga dituntut untuk berkreasi sedemikian rupa agar cerita yang mereka sampaikan bisa terdengar jauh lebih berkesan. Uniknya, semua murid secara tak sengaja memilih buku bertema dinosaurus. Wah, semua pilih nak bercerita tentang dinosaur ya? Sepulang sekolah, Upin dan Ipin mulai memikirkan bagaimana cara mereka untuk bercerita tentang dinosaurus secara kreatif. Lalu, Upin pun mengusulkan agar mereka membuat dinosaurus tiruan dari tanah liat. Dengan meniru gambar yang ada di dalam buku, si kembar pun mulai membuat berbagai jenis dinosaurus. Kita guna tanah liat ni untuk buat banyak jenis dinosaur. Saat waktu makan malam tiba, Upin dan Ipin yang baru selesai dengan kegiatannya tampak bersemangat memamerkan dinosaurus karya mereka kepada Kak Ros dan Opah. Opah dan Kak Ros awalnya tak tahu benda apa yang dibuat oleh si kembar menggunakan tanah liat itu. Tetapi Upin dan Ipin meminta mereka untuk menebak. Teka Cuba tengok betul-betul. Tak disangka-sangka, Opah dan Kak Ros malah mengira bahwa benda yang Upin dan Ipin buat itu adalah sayuran, bukan dinosaurus. Dengan begitu, rencana si kembar untuk menggunakan dinosaurus tanah liat tersebut sebagai alat peraga saat bercerita di kelas gagal. Kita orang buat dinosaur tak jadi. Keesokan harinya, Upin dan Ipin pergi ke toko kelontong Abang Is untuk membeli tanah liat baru. Tetapi keduanya bingung sebab uang yang mereka punya tak cukup. Ketika Abang Is tengah sibuk menata barang dagangannya, di dekatnya ada Abang Roy yang sedang membaca sebuah koran dari toko tersebut sambil mengenakan headphone. Awalnya, gelagat Abang Roy masih terlihat biasa-biasa saja, sampai akhirnya dia mulai berjalan sambil tertawa karena isi koran yang dibacanya. Melihat itu, Abang Is segera mengejar Abang Roy dan menyuruhnya untuk membayar koran tersebut. Oi, bayar dulu. Teman-teman Upin dan Ipin sudah menyiapkan alat peraga masing-masing yang akan mereka gunakan untuk bercerita di kelas esok hari. Mei Mei dan Susanti sepakat untuk menggunakan gambar. Sementara Ehsan dan Fizi akan memanfaatkan mainan dinosaurus lengkap milik Ihsan. Ini koleksi mainan dinosaur aku. Di samping itu, Mail dan Jarjit akan berperan langsung sebagai dinosaurus sebab mereka mendapatkan kostum bekas milik Abang Is saat masih TK. Melihat Mail dan Jarjit, si kembar berpikir untuk melakukan hal yang sama. Mereka pun menanyakan apakah Kak Ros memiliki kostum lama yang bisa mereka pinjam. Namun, Kak Ros hanya mempunyai kostum duyung. Inilah baju kostum akak. Ikan duyung. Muncul niat iseng dari Kak Ros. Dia berhasil menahan Ipin dan memakaikan kostum tersebut kepada adik bungsunya. Kak Ros tertawa lepas dan tampak puas melihat Ipin memakai kostum duyung. Pada malam harinya, Kak Ros memberi usul agar Upin dan Ipin membuat dinosaurus menggunakan kertas origami. Setelah Kak Ros membuat satu contohnya, Upin dan Ipin langsung bersemangat dan meminta agar kakaknya tersebut mau membuatkan lebih banyak dinosaurus origami. Siap. Ada rupa dinosaur kan?
Kak Ros akhirnya sepakat untuk mengajari kedua adiknya. Mereka pun membuat banyak dinosaurus berwarna-warni yang akan mereka pakai untuk bercerita di depan kelas besok. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Upin dan Ipin sangat antusias dengan dinosaurus origami karya mereka. Namun, ada Rembo yang sudah mengintai dan siap membuat kekacauan. Gara-gara Rembo, semua dinosaurus origami milik Upin dan Ipin jatuh dan hanyut di parit. Untungnya, Kak Ros punya ide cemerlang. Mereka menangkap Rembo untuk dibawa ke sekolah oleh si kembar. Tepatnya sebagai alat peraga untuk tugas bercerita. Awalnya, semua orang bingung melihat Upin dan Ipin membawa Rembo ke kelas. Namun, setelah keduanya bercerita, barulah mereka paham bahwa Rembo merupakan evolusi T-Rex. Setelah Upin dan Ipin bercerita dan menjelaskan bagaimana evolusi T-Rex, Fiji maju dan mengolok-olok Rembo dengan berkata bahwa T-Rex yang dikenal garang kini telah menjelma menjadi ayam. Rembo tak terima. Ayam jantan atuk dalang tersebut menyerang dan mengejar Fiji sampai keluar kelas.